وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا برحمتك fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Pada malam hari ini pengajian kita adalah membahas masalah ayat-ayat hukum, yang mana kita belum selesai membahas masalah-masalah yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 222 dan 223, yang mana ayat itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Yang mana ayat ini maknanya secara singkat, mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang darah haid atau tempat keluarnya haid. Jawablah, katakanlah kepada mereka yang bertanya dan juga kepada seluruh umat Islam, huwa adza, bahwa darah haid itu adalah darah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, oleh karena itu jauhi oleh kamu perempuan itu ketika atau di masa haidnya. Wala taqrabuhunna, jangan kamu mendekati mereka. Hatta yathurna, sampai mereka bersih. Faiza tatahharna, apabila mereka sudah bersih, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari tempat yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, yang suka bertobat, dan Allah mencintai orang-orang yang suka kebersihan. Nisa'ukum harsul lakum, istrimu adalah ladang bagi kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, oleh karena itu datangi oleh kami kebun kamu itu, ladang kamu itu bagaimanapun yang kamu kehendaki. Wa qaddimu li anfusikum, dan hendaklah kamu mendatangkan kebaikan untuk dirimu, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu benar-benar akan menemuinya, berhadapan dengannya. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hukum yang diambil oleh ulama, yang dibicarakan oleh ulama di dalam dua ayat ini. Pertama sekali kita sudah bicarakan, yaitu masalah, nah ini adalah masalah haid. Di sini ada larangan Allah Subhanahu wa taala,
fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah, menghindarlah kamu daripada istri kamu yang sedang haid. Sekarang apa yang wajib dihindari oleh seorang suami dari istrinya ketika dia haid? Ini masalah. Dan dari ayat ini, karena Allah katakan fa'tazilu, hindari, maka ulama membicarakan apa yang wajib dihindari. Apakah dihindari sama sekali, tak boleh mendekat darinya, tak boleh berjumpa dengannya, atau apa yang dimaksud dengan tidak boleh mendekati atau menghindari ini? Di sini Bapak Ibu sekalian, para ulama berbeda pendapat apa yang wajib dihindari dari perempuan, dari seorang istri oleh seorang suami ketika istrinya sedang haid. Maka di sini ada 3 pendapat para ulama. Pertama sekali, bahwa yang wajib dihindari dan tidak boleh didekati seluruh badan perempuan. Berarti pendapat pertama ini tidak menyentuh badan perempuan sama sekali istri ketika haid. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas dan juga seorang ulama, Ubaidah As-Salmani. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, berarti di sini terjadi ijtihad. Karena di sini Bapak Ibu, nanti antara ayat kemudian juga praktek-praktek Rasulullah SAW dalam menghadapi istrinya yang sedang haid, inilah digabung oleh ulama sehingga menyimpulkan hukum. Maka di antara ulama menyimpulkan yang wajib dihindari seluruh badannya, berarti tak boleh disentuh sama sekali. Pendapat yang kedua adalah bahwa yang wajib dihindari adalah hanya antara pusar dan lutut. Berarti boleh dia menyentuh badan perempuan istrinya, boleh dia menggaulinya, dengan syarat tidak boleh melakukan hubungan antara pusar dan lutut. Ini adalah pendapat mazhab Imam Abi Hanifah dan juga mazhab Imam Malik. Berarti sudah 2 pendapat. Jadi yang dihindari bukan seluruh badannya katanya, sedangkan badannya boleh. Yang tak boleh itu hanya antara pusar dan lutut. Selain itu boleh. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik. Sekarang bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, khususnya Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini adalah mazhab secara umum orang-orang Indonesia kita. Maka apa pendapat Imam Syafi'i? Yang wajib dihindari hanyalah tempat keluarnya darah itu saja. Sedangkan selain tempat keluar darah, maka itu boleh disentuh, tidak ada masalah. Berarti pendapat ada 3 ijtihad ulama. Yang pertama, tak boleh mendekati sama sekali. Ini sempit sekali. Ini Bapak Ibu, tapi tidak ada mazhab yang 4 mengatakan pendapat ini. Ini cuma diriwayatkan dari Ibnu Abbas, fatwa Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, yang wajib dihindari hanya antara pusar dan lutut. Berarti antara pusar dan lutut tak boleh didekati. Selain itu silakan. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Sedangkan pendapat ketiga, ini pendapat Imam Syafi'i, yang wajib dihindari hanya tempat keluar darah saja. Selain itu silakan. Ini Bapak Ibu sekalian, masing-masing mereka itu berdalil. Mazhab yang pertama, mereka berpegang teguh kepada zahirnya Quran. Karena ayat Quran tadi mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Menghindarlah kamu dari istri kamu ketika dia haid. Jauhi, mengasingkan diri. I'tizal itu mengisolasi. Maka zahir ayat ini
Menghindar berarti menghindar, tak boleh mendekati. Dan mereka mengatakan walam yuskhassas min zalika syai'an duna syai'. Tidak ada satupun yang untuk mengkhususkan, mengecualikan. Jadi tidak ada dalil yang mengecualikan salah satu anggota badan perempuan yang tidak boleh disentuh ketika dia haid. Semuanya tak boleh berdasarkan zahir ayat fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka mereka menyimpulkan wajib menghindari seluruh badan perempuan, tak boleh disentuh selama dia haid. Imam Qurtubi mengomentari pendapat ini. Apa kata Imam Qurtubi? Pendapat ini adalah pendapat aneh dan nyeleneh, keluar dari mazhab kebanyakan ulama. Sekalipun ayat itu kalau kita baca, maka itu tidak bisa Bapak Ibu. Kita baca ayat, kita baca terjemahan, langsung ambil hukum. Sekalipun kalau ayat itu kita baca hindari, zahir ayat menunjukkan tidak boleh mendekati sama sekali. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW di dalam sunnahnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan menghindari itu. Oleh karena itu di dalam sunnah Rasulullah terdapat batasan-batasan. Maka digabung. Maka Al-Quran itu dipahami dengan sunnah. Karena tugas Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, tugas pentingnya adalah menafsirkan kepada kita, menjelaskan kepada kita makna ayat-ayat Al-Quran, kemudian mempraktekkannya. Ke dalam Quran kan, wa aqimus shalah, tegakkan, dirikan salat. Tapi bagaimana cara salat itu? Tata caranya bagaimana? Tak bisa kita mengamalkan dengan ayat itu saja. Maka kita perlu penjelasan. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah. Begitu juga dalam ayat ini, hindari apa yang tidak boleh dihindari. Maka kita lihat pendapat kedua. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berdalil Bapak Ibu sekalian dengan hadis Aisyah yang mengatakan yang tidak boleh didekati hanya antara pusar dan antara lutut. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, hadis ini terdapat dalam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Aisyah pernah berkata, "Kuntu aghtasilu ana wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub." Saya biasa dengan Rasulullah mandi sama-sama dari satu tempayan. Jadi tempayan air satu, cuma saya biasa mandi bersama Rasulullah. Aisyah adalah istrinya Rasulullah. Wa kilana junub, kedua-dua kami adalah junub. Berarti Rasulullah junub, Aisyah junub setelah berhubungan. Mandi kami di satu bejana, kedua kami junub. Wa kana ya'muruni, maka ketika mandi dia perintahkan aku fa'attaziru. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepadaku untuk memakai sarung. Fayubashiruni wa ana haid. Jadi disuruh pakai sarung menutup antara pusar sampai lutut. Setelah itu dia menggauliku dan saya dalam kondisi haid. Ini hadis sahih. Berarti Rasulullah juga melakukan hubungan suami istri. Aisyah menceritakan, tetapi Aisyah sedang haid. Tapi apa yang boleh? Yang boleh selain pusar dan lutut antara jarak itu. Apakah hadis ini jelas? Fa'attaziru, tapi tidak juga fa'attaziru itu menjelaskan. Maka biasanya fa'attaziru itu izar. Izar itu pakaian bagian bawah. Kalau kita sebut sekarang sarung. Maka sarung menutup apa? Menutup pusar dan juga sampai lutut. Maka dari kata fa'attaziru diambil oleh Imam Abu Hanifah bahwa yang tidak boleh adalah yang ditutup oleh izar. Yang ditutup oleh izar adalah antara pusar dan. Jadi Rasulullah kalau ingin
menggauli Aisyah, dia sedang haid, disuruhnya Aisyah dulu pakai sarung, ikat kencang-kencang. Kan begitu. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, annaha qalat, Maimunah pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqal izari wa hunna huyyat. Ini kata Rasulullah. Kata Maimunah. Siapa Maimunah? Maimunah adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa menggauli istrinya, berhubungan dengan istrinya, tetapi hanya di atas sarung ketika mereka haid. Jadi Rasulullah SAW ya melakukan hubungan ya suami istri, tetapi dilakukan hanya di atas sarung. Berarti dia disuruh istrinya menutup antara pusar dan lutut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, ya ini makna yubashiru, menggauli di sini, berhubungan di sini maksudnya adalah ya bercengkrama, ya. Kemudian ya suami istri lah, tapi tidak melakukan hubungan intim yang disebut dengan jima, bukan itu. Nah, tetapi disebut mula'abah. Dia melakukan cengkrama dengan istrinya, tapi dia hindari antara lutut dan pusar. Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa yang tidak boleh hanya tempat keluar haid saja, selain itu boleh. Ini mazhab paling luas dalam masalah apa yang perlu dihindari dari perempuan oleh seorang suami ketika istrinya haid. Maka pendapat paling luas Syafi'i, yang tak boleh cuma tempat keluar haid, selain itu boleh. Dasarnya apa? Dasarnya Imam Syafi'i berdalil dengan hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Hadis ini artinya dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah pernah ditanya apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya ketika istrinya haid, apa kata Rasulullah? Lakukan semuanya kecuali jima. Berarti kan jima adalah di tempat keluarnya haid, berarti itu jadi larang. Berarti yang lainnya boleh. Diriwayatkan dari Masruq, dia berkata, sa'altu Aisyah ma yahillu lirrajuli min imra'atihi idza kanat haidha. Aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang halal bagi seorang laki-laki dari istrinya terhadap istrinya apabila istrinya sedang haid. Qalat kullu syai' illa al-jima'. Maka Aisyah langsung berfatwa seluruhnya halal kecuali jima'. Itu saja, berhubungan intim. Dalam satu riwayat, inna Masruqan rakiba ila Aisyah. Masruq ini nama orang tabi'in, min kibar tabi'in. Dia pernah bermusafir, mengendarai kendaraan mencari Aisyah. Maka ketika dia bertemu dengan Aisyah, assalamu ala nabi wa ala ahli baitihi, salam untuk Nabi dan juga untuk keluarganya. Faqalat Aisyah, Abu Aisyah marhaban fa'zanu lahu. Maka Aisyah ketika itu menyambut salamnya. Faqala inni uridu an as'alaki. Masruq bertanya, hai Aisyah, saya ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu. Wa ana astahi, saya sebenarnya malu bertanya masalah ini, tapi saya perlu tanyakan karena ini hukum. Maka kalau sudah masalah hukum, jangan sampai malu menghalang kita untuk bertanya. Karena kalau malu bertanya, berbuat sekehendaknya itu berbahaya. Bisa-bisa kita berbuat yang haram
bisa-bisa kita nanti melanggar. Maka kalau adalah sudah masalah halal haram dan masalah aturan-aturan agama, ragu kita tanya. Maka dia bilang apa? Saya sebenarnya ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, aku ragu dan malu. Keragu, dia saya malu. Apa kata Aisyah? Innama ana ummuka wa anta ibni. Kenapa kamu harus malu? Saya ini kan ibumu. Kamu adalah anakku. Nah, Bapak Ibu, Masruq bukan anak Aisyah. Aisyah tak beranak dia. Ya kan? Maka anak Rasulullah SAW itu rata-rata dari Khadijah. Fatimah anaknya Rasulullah itu dari siapa? Itu yang lama hidupnya ketika Rasulullah hidup. Itu yang lama yaitu Fatimah. Fatimah itu anaknya Siti Khadijah, bukan anaknya Aisyah, tak beranak. Tapi kok di sini dikatakan, kenapa kamu malu hai Masruq? Saya ini kan ibumu. Kemudian kamu adalah anakku. Karena di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah menerangkan tak boleh istri Rasulullah SAW itu dinikahi oleh siapapun setelah wafatnya Rasulullah. Jadi tidak boleh. Kemudian Allah jelaskan kenapa tak boleh. Karena istri Rasulullah itu diangkat oleh Allah menjadi ummahatul mu'minin. Jadi mereka itu ibu orang beriman semuanya. Maka kalau ibu berarti umat Islam semuanya anak-anak mereka. Masa anak kawin dengan ibu? Kan begitu itu. Jadi an ummil mu'minina Aisyah, an ummil mu'minina Maimunah, an ummil mu'minin. Maka mereka itu gelarnya ummahatul mu'minin. Itu siapa yang menobatkan? Allah. Bukan main-main itu. Jadi haram hukumnya, dan Allah yang menurunkan ayat haram bagi orang beriman menikahi istri Rasulullah setelah wafatnya. Maka Aisyah katakan, kenapa pula kamu malu? Ana ummuk, saya ini ibumu. Kamu adalah anakku. Faqala, lalu dia langsung bertanya Masruq ini, malir rajuli min imraatihi wa hiya haid? Apa yang boleh bagi laki-laki terhadap istrinya dan istrinya itu sedang haid? Qalat, maka Aisyah berkata menjawab, lahu kullu syai' illa farjaha. Baginya semuanya halal, tak boleh, tak masalah, kecuali kemaluannya. Itu tak boleh. Maka berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i mengatakan batasan yang harus dihindari, yang tak boleh didekati cuma satu saja, tempat keluar darah. Berarti Bapak Ibu sekalian, ini masuk di masalah ijtihad, berbeda pendapat ulama. Maka kalau Bapak Ibu kita semua adalah mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i tak mesti dia pakai sarung ketat, tetapi apa? Pakai celana ketat aja, celana pendek yang harus menutup, supaya tidak menempuh terjerumus kepada zona yang dilarang. Selain itu boleh. Ini Bapak Ibu, kan sebab turun ayat ini adalah perihal sahabat datang bertanya kepada Rasulullah SAW masalah apa yang boleh didekati perempuan. Karena orang-orang Yahudi punya tradisi, barangkali itu syariat mereka. Kalau mereka istrinya haid, maka mereka berpisah dari istrinya. Maka istrinya diisolasi dan dia tidak dekat-dekat istrinya. Kadang-kadang dia pindah ke rumah lain. Kadang istrinya diantar ke rumah maknya. Karena kalau sudah sedang masa haid, tak boleh mendekati sama sekali. Sehingga sahabat ragu, bagaimana kita umat Islam, apakah sama dengan syariat mereka? Turunlah ayat ini.
menjelaskan bahwa haid itu adalah darah kotor. Berarti apa? Seluruh agama sepakat. Berarti dulu-dulu sampai syariat Islam yang namanya perempuan sedang haid tidak boleh dicampuri. Itu semua agama. Yahudi malah lebih parah lagi. Alkitab mereka asingkan, pisah, tak ditengok-tengoknya istrinya selama haid. Tapi Islam menengah. Jangan pula kamu pisah dia. Silakan kamu melakukan hubungan mesra. Cuman saja kata Imam Abu Hanifah, jangan dekati wilayah antara pusar dan lutut. Kata Imam Syafi'i, silakan kamu bermesraan dengan istrimu dan dia lagi haid. Kata Imam Syafi'i, cuman jangan kamu menyentuh zona yang dilarang, yaitu tempat keluar haid. Bapak Ibu sekalian, maka mana yang lebih rajih ini? Ya, kalau Bapak Ibu Syafi'iyah, mazhabnya Syafi'i lah rajih. Nanti kalau Imam Abu Hanifah, mazhab begitulah mazhab itu. Maka masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk mazhab Syafi'i itu saja. Jadi pakai dia celana pendek yang ketat, yang tidak boleh nanti laki-laki menyentuh itu. Kalau Imam Abu Hanifah ada tambahan lagi. Maka sebagian ulama, Bapak Ibu sekalian, mentarjih mazhab Imam Abu Hanifah, tak boleh menyentuh antara pusar dan lutut. Kenapa? Karena kalau tidak dilarang zona itu, khawatir dia akan terjerumus kepada yang dilarang. Itu namanya untuk jaga-jaga supaya tidak terjerumus. Fal ihtiyat, jaga-jaga itu harus dilakukan supaya tidak terjerumus kita kepada yang diharamkan. Maka di dalam hadis Aisyah juga yang meriwayatkan bahwa laki-laki boleh bermesraan dengan istrinya ketika haid. Apa dia katakan? Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah yamliku irbah. Jadi di sini Aisyah ingin mengingatkan kita laki-laki, siapa di antara kamu yang bisa menahan hawa nafsunya sebagaimana Rasulullah mampu menawan nafsu. Jadi kalau Rasulullah tidak dia sentuh zona terlarang itu antara pusar dan lutut, ya Rasulullah bisa. Tapi kalian bisa enggak? Kan gitu masalahnya. Jadi Aisyah mengatakan gitu. Siapa di antara kalian yang sanggup, kalau nafsu kalian sudah khawatir kalian nanti, maka buat hati-hati dan jaga-jaga. Oleh karena itu, yang lebih dikuatkan oleh sebagian ulama, mazhab yang kedua, yaitu kunci antara pusar dan lutut. Ini Bapak Ibu sekalian hukum pertama. Sekarang hukum kedua dari ayat ini. Ma hiya kafaratu man atamra'atahu wa hiya haid. Apa sanksinya bagi laki-laki yang berhubungan suami istri padahal istrinya sedang haid? Apakah di awal haid darah sudah keluar masih juga lagi berhubungan? Atau di akhir darah belum bersih, kena nafsu tak tahan, berhubungan juga. Ini di sini Bapak Ibu sekalian, pertama sekali apa kafarat? Dia harus bayar kafarat. Bayar kafarat? Nah, kalau bayar kafarat apa kafaratnya? Pertama sekali ijma' ulama mengatakan bahwa haram hukumnya berhubungan suami istri, yaitu berhubungan di tempat keluar haid. Itu sepakat ulama haram hukumnya berdasarkan ayat tadi, fa'tazilun nisa afil mahid. Karena itu Bapak Ibu, itu sudah jelas. Wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati mereka. Sudah disuruh menghindari, dilarang pula lagi, jangan dekati. Maka ijma' ulama bahwa tidak boleh
melakukan hubungan suami istri di tempat haid ketika dia lagi haid. Kalau seandainya ada orang memaksakan diri juga, padahal sudah dilarang, tahu dia haram hukumnya, dia buat juga, berhubungan juga dia, apa sanksinya? Faqala al-jumhur, al-Imam Malik wa Syafi'i wal Imam Abu Hanifah, yastaghfirullah wa la syai'a alaihi siwa at-taubah wal istighfar. Maka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, jumhur ulama mengatakan kalau dia lakukan juga padahal dia tahu istrinya lagi haid, maka dia harus minta ampun kepada Allah, istighfar banyak-banyak, dan tidak ada sanksinya kecuali dia harus tobat nasuha dan memperbanyak istighfar. Ini ya, karena itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu dia dituntut untuk beristighfar dan tobat nasuha. Apa itu tobat? Tobat itu 3, karena ini dosa kepada Allah. Pertama, dia harus menyesal dia karena telah melanggar perintah larangan Allah, melanggar hudud Allah. Itu kan batasan-batasan Allah, jangan kata Allah, dia lakukan juga. Itu kan keras kepala itu. Allah jangan kata Allah, dibuatnya juga. Maka kalau mau tobat, nangis di hadapan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah, insyaallah Allah akan mengampuni seluruh dosa semuanya kalau dia mau tobat, tapi menyesal. Rukun tobat itu dia harus menyesal, dalam Quran begitu. Yang kedua, dia itu setelah dia menyesal bertekad tidak mengulangi. Berjanji kepada Allah, saya tak ulang lagi ya Allah, kan saya tahan nafsu saya ke depan. Yang ketiga, al-iqla, dia tidak buat lagi dan menghindari faktor-faktor. Ya kadang-kadang kan istrinya haid, dia tak apa-apa dia tonton. Lihat nafsunya menggelegak nafsunya. Tak sabar lagi, dipaksa istri. Ini kan berbahaya. Artinya apa? Dia harus berusaha setelah itu menjauhi faktor-faktor yang membuat dia terjerumus kepada yang haram. Itulah syarat 3 tadi. Tapi dia tobat, tapi dibuat juga hal-hal seperti itu, terjerumus lagi. Itu tobat sama lado namanya. Tapi tobat juga selagi kasih hidup. Karena tidak ada istilah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah kalau tidak mau menerima tobat kita, enggak dikasih kita hidup lagi, cabut nyawa langsung. Kalau masih kita dikasih nyawa, berarti Allah masih tobat pun kita lagi diterima sekalipun 1000 kali tobat. Kan ada masalah itu. Allah akan bosan menerima tobat kita. Tidak seperti kita. Kalau kita ya sekali, dulu buatnya 2 kali, kita 3 kali. No. Allah Ta'ala tidak ada begitu. Dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang. Mau kamu nggak balik? Hidup itu dikasihnya. Sebab kalau dia mau, pas kita sudah macam-macam itu diulangi lagi, cabut nyawa, selesai. Tapi kasih hidup berarti apa? Allah masih sayang, manfaatkan itu ketika nyawa masih ada. Lagi sekarang orang meninggal dunia, Bapak Ibu, tiba-tiba kita dengar meninggal aja. Karena kemarin itu wali kota Bandung mau salat Jumat, langsung pergi. Ada ustaz di sini dulu, kita mau undang dia, kan meninggal juga. Ketika hidup dikasih, kita tidak tahu kapan diambil nih. Cepat-cepat tobat nasuha terus setiap hari. Kalau bisa malam-malam tahajud, di samping tobat, sholat tobat seluruh dosa. Mudah-mudahan selesai tobat baru kita langsung diambil nyawa kita. Itu enak tuh, hapus dosa kita semua. Tapi kalau bergelimang dosa, tak sempat tobat. Kalau lagi beriman dia tahtal masyiah. Imam Ahmad mengatakan, jadi jumhur mengatakan tidak ada sanksi materi, tetapi yang ada hanya dia wajib istighfar dan tobat nasuha. Imam Ahmad mengatakan tidak, dia dapat sanksi materi. Apa sanksinya?
dia membayar 1 dinar atau setengah dinar yang harus diberikannya kepada orang miskin. Bersedekah dia sebagai sanksinya 1 dinar. 1 dinar ini Bapak Ibu sekalian, kalau diukur ya sekitar bisa 10 juta lebih atau berapa, atau dekat. Kan 20 dinar itu adalah nisab daripada zakat. Nisab zakat itu 20 dinar kan 85 gram. 85 bagi 20 berapa? 4. Sekitar 4 gram ya. Berapa emas sekarang 1 gram? Ada kira-kira begitulah 1 dinar. Jadi barang siapa, kalau bapak mazhabnya Hambali, Imam Ahmad, maka barang siapa yang mendatangi istrinya, berhubungan suami istri sedang haid, maka dia harus membayar sanksi sebanyak 1 dinar emas atau setengah dinar. Ini berdasarkan hadis dari Ibni Abbas dari Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi tentang perihal laki-laki yang menggauli istrinya dan dia sedang haid. Rasulullah mengatakan kepadanya, yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin. Hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Bapak Ibu sekalian, kenapa hadis ini tidak dipakai oleh jumhur? Berarti jumhur bukan menolak hadis, tapi menurut mereka hadis ini tidak bisa menjadi dalil. Jadi tidak salah asal ada hadis sunnah itu langsung kita bagi itu. Kalau ulama dipastikannya dulu apakah itu sahih atau tidak. Maka ulama bukan dia menolak hadis, tidak ada ulama yang menolak sunnah. Semua mereka adalah ulama-ulama yang menegakkan sunnah. Tapi kalau ada, anda melihat ada orang yang memakai sebuah hadis, satu ulama, tapi kok ulama lain tidak memakainya hadis itu, bukan dia menolak hadis, tetapi ada beberapa alasan kenapa dia tolak. Di antaranya karena hadis itu sampai kepadanya dengan jalan yang lemah, dhaif, tidak menjadi hujah, atau dia melihat ada dalil yang lebih kuat, sehingga itu tidak dipakainya. Dia pakai dalil lebih kuat, tapi pasti mereka punya alasan. Bapak Ibu sekalian, sebagian ahli hadis berfatwa, berarti ada 3 fatwa di sini, 3 pendapat ulama. In wati'a fid dami fa alaihi dinar, wa in wati'a fi inqita'ihi fa nisfu dinar. Jadi ada ijtihad ahli hadis. Apabila dia menggauli istrinya, darah lagi keluar, berhubungan dia suami istri, maka dia harus bayar 1 dinar. Tapi kalau dia berhubungan dengan istrinya setelah darah terputus, darah udah habis tapi belum sempat mandi. Kan ada orang seperti itu kan, tidak sabar menunggu istrinya mandi, maka dia berhubungan tapi sudah bersih dari darah, dilakukannya belum mandi. Maka istihad sebagian ahli hadis, dia katakan kalau setelah darah habis tapi belum mandi dan dia menggauli, setengah dinar sanksinya. Imam Al-Qurtubi dia mengomentari, Bapak Ibu sekalian, perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Dia katakan, hujjatu man lam yujib alaihi kafaratan illa al-istighfar wa taubata hadzal hadis an Ibni Abbas wa inna mislahu la taqumu bihi hujjah wa anna dhimmata 'alal bara'ah. Jadi hujjah orang yang tidak mewajibkan kepadanya kafarat kecuali istighfar dan bertobat. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas tadi yang Bapak Ibu sekalian membayar, hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah menurut mereka. Kemudian mereka berdalil juga kepada bara'atuz zimmah.
Ada namanya al-istishab, bahwa manusia ini pada prinsipnya lepas bebas daripada beban-beban materi terhadap dirinya, kecuali beban itu ada dalil yang menjelaskan. Dalilnya itu harus sahih. Pada prinsip kita ini kan tak punya beban, Pak. Kenapa kita solat 5 waktu? Kenapa tak solat kita, Pak? Karena dalil yang mewajibkan kita solat 5 waktu. Yang 5 waktu itu yang ada dalil. Yang lain-lain, maka prinsipnya kita bebas. Kadang kita solat. Itu namanya al-aslu bara'atuz zimmah. Pada prinsipnya manusia itu tidak ada beban. Udah azan? Belum ya? Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah kedua. Kemudian masalah ketiga yang dibicarakan oleh ulama dalam masalah ayat ini adalah berapa lama masa haid perempuan? Berapa minimalnya? Paling sedikit haid perempuan itu berapa hari? Dan berapa lama pula paling panjangnya? Ini juga dibicarakan. Kenapa dibicarakan? Karena berhubungan dengan masalah-masalah lain. Di sini Bapak Ibu sekalian berbeda pendapat ulama dalam masa haid. Berapa paling sedikit dan berapa paling banyak? Di sini ada beberapa pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan paling sedikit haid itu adalah 3 hari. 3 hari. Berarti kalau ada dong 2 hari berhenti, berarti itu bukan haid itu. Karena yang disebut darah haid minimal 3 hari. Kemudian paling banyak 10 hari. Itu kata Imam Abu Hanifah. Berarti antara 3 10. Apa maksudnya paling banyak 10? Kalau keluar juga lagi setelah 10 hari, itu tidak terhitung lagi darah haid. Maka apa konsekuensinya? Wajib dia solat setelah hari ke-11. Di setelah hari ke-10 keluar 11 darah lagi. Imam Abu Hanifah menganggap itu bukan darah haid, itu darah istihadah namanya, darah penyakit. Coba wajib dia solat lagi. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan paling sedikit hari haid, masa haid itu adalah sehari semalam. Itu paling sedikit. Kemudian paling banyak 15 hari. Coba lihat bedanya Pak. Bahaya khilaf ini. Yang mengatakan 10 hari masa terbanyak, berarti setelah 10 hari, hari ke-11 dia wajib solat. Imam Syafi'i tidak 15 hari. Berarti 4 hari itu 11, 12, 13, 14, 15 tidak solat. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh solat dia. Imam Abu Hanifah wajib solat. Begitulah perbedaan pendapat. Mana yang benar Pak Ustaz? Semuanya benar. Yang tak benar berantap. Yang tak benar itu saling nyalah-nyalahkan. Yang tak benar itu menganggap kita yang paling benar. Itulah kalau masalahnya sudah masalah ijtihad ini. Jadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i sehari semalam paling sedikit, paling banyak 15 hari. Baru setelah 15 hari baru tidak dianggap darah haid. Imam Malik mengatakan, ini lebih hebat lagi pendapat Imam Malik, tidak ada ukuran waktu minimal haid dan tidak pula ada banyak haid paling lama. Maka bisa haid setahun. Menurut Imam, di selagi darah keluar, ya haid terus. Tak boleh disolat. Bapak Ibu sekalian, berarti kan berapa pendapat? 3. Dan mengatakan sehari semalam dan 15 hari. Ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah paling sedikit 3 hari 3 malam, paling banyak 10 hari. Imam Malik walaupun cuma sesaat keluar darah, haid itu cuma setengah jam, banyak 5 menit haid itu. Imam Syafi'i itu bukan haid.
Kemudian paling banyak tidak ada batas. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita jelaskan apa dalil mereka masing-masing, menunjukkan bahwa mereka tidak mengatakan itu berdasarkan hawa nafsu, tapi mereka berdasarkan dalil. Terjadi perbedaan karena Bapak Ibu tidak ada dalil yang jelas tegas dalam hal ini. Terjadilah istihad, terjadilah perbedaan pendapat. Kenapa saya sampaikan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح.